Oke, pada pertemuan kali ini kita ke bagian B, aplikasi turunan. Ada 4 aplikasi turunan. Yang pertama fungsi naik dan fungsi turun. Lalu yang kedua adalah stasioner dan jenisnya. Yang ketiga nilai maksimum dan minimum. Dan yang keempat adalah persamaan garis singgung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk yang pertama dan yang kedua. Oke, langsung aja untuk yang pertama, fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kita amati di grafik ini ya, ini grafiknya adalah menghadap ke bawah. Kalau dia menyinggung di sini, garis singgungnya ini berarti dia condong ke kanan atas ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau ada garis condong ke kanan atas, maka M-nya adalah positif ya. Kemudian kalau ada garis miring atau condong ke kanan bawah, maka M-nya negatif. Sedangkan M itu sendiri itu adalah turunan pertama dari fungsi fx atau f aksen x. Nah, kalau kita amati pada grafik ini, fungsi naik itu disinggung oleh garis yang condong ke kanan atas. Berarti syarat fungsi naik itu adalah M-nya lebih dari 0 atau f aksen x lebih dari 0. Sedangkan untuk grafik yang menurun itu disinggung oleh garis yang condong ke kanan bawah. Berarti M-nya kurang dari 0. Nah, syaratnya apa? M itu kan f aksen ya. Berarti di sini f aksen x-nya kurang dari 0. Sehingga kita peroleh kesimpulan di sini, grafik fungsi fx itu naik, maka syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Kalau grafiknya turun, maka syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Contoh 1. Diketahui fungsi fx ini, tentukan interval x agar kurva fx naik. Syarat f naik itu adalah f aksen x lebih dari 0. Kita cari ya, f aksen x berarti turunannya ini. Turunannya adalah x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 5 lebih dari 0. Lalu kita cari pembuat nolnya, berarti ini kita faktorkan. Ya, faktornya adalah x min 5 x plus 1. Berarti kita cari pembuat nolnya, berarti kita peroleh x1 nya adalah 5 atau x2 nya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita mencari interval x-nya ya. Dengan cara apa? Dengan cara garis bilangan. Jadi kita cari garis bilangannya. Aturan garis bilangan berarti ada 2 selang karena di sini ada x1 dan x2. Selang yang kiri berarti x yang kecil, berarti di sini min 1. Berarti yang di sini adalah 5. Lalu kita uji sembarang x ya. Misalkan kita ambil yang paling mudah itu x-nya itu kita ambil 0 ya. 0 ini kita substitusi ke turunannya ini ya. Ini berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 5. Kita butuh tandanya ini. Berarti hasilnya adalah negatif ya. Berarti x sama dengan 0 itu mewakili interval antara min 1 dan 5. Ini tandanya adalah negatif. Berarti selang-seling, yang kanan berarti positif, yang kirinya min 1 ini juga positif. Lalu interval x naik kita ambil yang negatif atau yang positif itu tergantung tanda pertidaksamaannya ini. Nah, di sini tandanya kan lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti kita ambil yang positif. Nah, gini. Jadi, himpunan penyelesaian atau interval ya, interval fx naik itu adalah kirinya min 1 berarti x-nya kurang dari min 1 atau kanannya 5 berarti x lebih dari 5. Berarti ini jawabannya. Nah, untuk uji garis bilangan ini tidak harus kita lakukan ya. Berarti ada cara lain ya. Ada cara lain. Caranya bagaimana? Kita lihat turunannya di sini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kalau ada bentuk pertidaksamaan kuadrat, berarti kalau ada ax kuadrat
ditambah BX ditambah C. Kalau ini tandanya lebih dari 0, maka himpunan penyelesaiannya ini atau ya. Berarti X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Ini dengan syarat akar-akarnya ini X1, X2 ya. Berarti ini akar-akarnya adalah X1, X2 di mana X1 kurang dari X2. Terus syarat yang kedua, A-nya ini juga harus positif. Jadi ini ya, kalau sudah ketemu 5 dan min 1, maka bisa langsung ke sini. Berarti X-nya kurang dari min 1 atau X lebih dari 5. Nah, X1, X2 ini diabaikan ya. Maksudnya apa? Pokoknya yang lebih kecil itu di sebelah kiri, yang lebih besar itu di sebelah kanan. Ini kan 5 kan lebih besar dari min 1. Begitu juga sebaliknya nanti ya. Sebaliknya kalau ada AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0, maka himpunan penyelesaiannya itu X-nya terletak di antara ya. X-nya di antara X1 dan X2 ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Diketahui fungsi fx ini, tentukan interval x agar fx ini turun. Syaratnya apa fx itu turun? Syaratnya adalah turunan pertama kurang dari 0. Berarti ini kita turunkan. Turunannya ini berarti x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. Faktornya adalah x plus 1 x min 5. Oke. Kita peroleh x1 nya adalah min 1, lalu x2 nya adalah 5. Kita boleh menggunakan uji garis bilangan seperti tadi ya. Berarti yang selang sebelah kiri ini yang kecil ya. Yang kecil berarti min 1, yang besar 5 di sebelah kanan ya. Lalu kita uji sembarang x, biasanya kita ambil x-nya 0, kita substitusi ke turunannya ini. Ya, berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Hasilnya adalah min 5. Sorry, ini keliru. Ini min 5 ya. Kita butuh tandanya ya, negatif. Berarti 0 itu mewakili yang antara min 1 dan 5, tandanya negatif. Berarti ini selang-seling, ini positif, ini positif. Jadi interval x yang dimaksud ya, interval x agar fx itu turun itu adalah diambil yang negatif ya. Karena ini tandanya kurang dari 0, maka diambil yang negatif daerah penyelesaiannya. Berarti x-nya antara negatif 1 dan 5. Nah ini. Oke, kalau kita mau menggunakan cara yang lebih ringkas ya gunakan konsep tadi. Kalau ada AX kuadrat plus BX plus C, kalau kurang dari 0 maka himpunan penyelesaiannya itu dan ya. Berarti X-nya antara X1 dan X2. Dengan syarat X1 lebih kecil dari X2 dan A-nya lebih dari 0 ya. Nah, di sini berarti sudah terpenuhi ya, berarti tidak harus uji garis bilangan. Contoh yang ketiga, tunjukkan bahwa fungsi fx selalu naik. Jawab. Fungsi f selalu naik, itu syaratnya adalah, syarat fungsi naik itu kan f aksen x lebih dari 0. Berarti kita cari turunannya. Berarti turunannya adalah 3x kuadrat. Yang ini min 12x ditambah 20 lebih dari 0. Berarti kita harus membuktikan agar f ini selalu naik. Kita membuktikan bahwa fungsi ini, fungsi turunannya ini harus lebih besar 0 ya. Ingat, fungsi di sini ternyata adalah fungsi kuadrat ya. Fungsi f aksen x ini kan bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kalau kita gambarkan kan berupa parabola ya. Nah, ini agar selalu positif maka grafik
ini ya, grafik fungsi kuadratnya ini harus terletak di atas sumbu X. Nah, ini berarti grafik f aksen X selalu positif. Ya. Syaratnya apa? Kalau menghadap ke atas berarti A-nya lebih dari 0. Kemudian tidak memotong sumbu X, itu syaratnya adalah D-nya kurang dari 0. Ya. Berarti untuk membuktikan bahwa fungsi f(x) itu selalu naik, berarti harus memenuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama, A-nya itu harus positif, kemudian D-nya ini harus kurang dari 0. A positif itu berarti menghadap ke atas, D kurang dari 0 itu berarti tidak memotong sumbu X. Oke. Berarti sekarang kita cek ya untuk fungsi yang ini. Fungsi f aksen X 3x kuadrat min 12x plus 20 ya. Fungsi f aksen X ya. Apakah A-nya lebih dari 0? Iya, di sini kan ABC ya. Ini A-nya 3, B-nya min 12 dan C-nya 20 ya. Oke. Karena di sini A-nya adalah 3, maka ini lebih dari 0. Berarti terpenuhi ya. Syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, D-nya kurang dari 0 ya. Ingat D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya berarti min 12 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 3, C-nya 20 ya. Ini berarti 144 dikurangi 12 kali 2 24 ya. Berarti 240. Berarti hasilnya adalah min 96. Berarti terbukti ya, berarti karena D-nya min 96 berarti kurang dari 0. Ini juga terpenuhi. Ya. Jadi kesimpulannya, karena A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka f(x) grafiknya selalu naik. Ya. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Tunjukkan bahwa grafik fungsi f(x) selalu turun. Nah, kita cari turunannya ya. Berarti f aksen X, ini jawab ya. Jawab. F aksen X-nya berarti kita turunkan, berarti min 3x kuadrat, min 12x, min 20. Agar fungsi f itu naik, maka syaratnya adalah f aksen X, turun ya, bukan naik. Agar f turun, syaratnya berarti f aksen X kurang dari 0. Berarti di sini min 3x kuadrat, turunannya kan min 3x kuadrat, min 12x, min 20. Ini harus kurang dari 0. Nah, fungsi f aksen X ini ternyata juga merupakan fungsi kuadrat. Ingat, kalau fungsi kuadrat itu kurang dari 0, maka grafiknya terletak di bawah sumbu X. Ya, berarti untuk setiap X itu nilai f aksen X-nya itu selalu kurang dari 0 ini ya. Nah, syaratnya apa? Karena ini menghadap ke bawah, maka A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0 ya. Jadi untuk membuktikan bahwa fungsi ini selalu turun, maka A-nya itu harus kurang dari 0, berarti grafiknya ngadep ke bawah, dan D-nya juga kurang dari 0. Ini artinya apa? Tidak memotong sumbu X-nya. Tidak memotong sumbu X. Oke, sekarang kita buktikan ya untuk syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama, A-nya apakah kurang dari 0? Nah, kita cek ya. Di sini fungsinya kan ini. Ini ya, min 3x kuadrat, min 12x, min 20 ya. Berarti ini A ya. A-nya itu min 3, B-nya ini min 12, terus C-nya min 20 ya. Nah, A-nya di situ kan min 3. Min 3 itu berarti kurang dari
0. Berarti ini terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, D-nya kurang dari 0. Kita buktikan. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya min 12 kuadrat dikurangi 4 kali min 3 kali C-nya min 12 ya. Jadi 144 dikurangi min berarti plus min ya, min kali min plus min. Ini C-nya 20 ini ya. Ini keliru ini. C-nya ini min 20. Min 20. Oke, berarti ini hasilnya 240. 144 dikurangi 240 hasilnya adalah negatif 96. Nah, ini juga terpenuhi ya, berarti ini kurang dari 0 ya. Jadi kesimpulan apa? Karena A-nya sama dengan min 3 kurang dari 0 dan D-nya adalah min 96 kurang dari 0, maka grafik F itu selalu turun. Aplikasi turunan yang kedua, stasioner dan jenisnya. Oke, kita amati gambar yang pertama. Di sini grafiknya naik, lalu berhenti di suatu titik, kemudian turun. Ya. Nah, perubahan naik ke turun ini disebut sebagai titik stasioner. Ya. Titik stasionernya ini disebut sebagai titik maksimum. Alasannya apa? Karena ada perubahan dari naik ke turun. Kemudian untuk yang gambar yang kedua, di sini ada fungsi turun lalu naik. Nah, perubahan dari turun ke naik ini juga disebut sebagai titik stasioner atau disebut juga sebagai titik minimum. Jadi kalau titik minimum itu ada perubahan dari turun ke naik. Kemudian untuk yang ketiga, titik stasioner yang ini disebut sebagai titik belok. Alasannya apa? Karena di sini ada perbelokan ya. Dari naik menjadi naik. Cuma naik yang ini sebagai naik yang cekung ke bawah. Berarti cekung ke bawah itu cekung menghadap ke bawah. Kemudian kalau yang ini cekung atas ya. Kalau cekung atas itu berarti cekung menghadap ke atas. Nah, perubahan kecekungan dari cekung bawah ke cekung atas itu disebut sebagai titik belok. Kemudian yang keempat, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ini ada perubahan dari turun ke turun. Ya, turun di sini ini berarti cekung bawah ini. Sedangkan turun yang ini cekung atas gini. Berarti ada perubahan kecekungan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau stasioner ya, naik ke naik, turun ke turun itu disebut sebagai titik belok. Nah, kesimpulannya berarti stasioner itu ada 4 ya jenisnya ya. Ada 4. Jadi yang pertama itu adalah titik maksimum atau disebut sebagai titik balik maksimum. Kenapa balik? Karena ada perubahan naik ke turun. Kemudian yang kedua ini disebut sebagai titik minimum atau disebut sebagai titik balik minimum. Kenapa disebut sebagai titik balik? Karena ada perubahan dari turun ke naik. Dan yang ketiga dan yang keempat ini disebut sebagai titik belok. Kalau titik belok itu berarti naik lagi atau turun lagi, tetapi ada perubahan kecekungan seperti penjelasan tadi. Nah, berarti jenis stasioner itu ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Untuk yang 3 dan 4 itu sama, disebut sebagai titik belok. Berarti naik lagi atau turun lagi. Nah, syarat stasioner itu sendiri itu adalah f aksen X sama dengan 0. Jadi kalau fungsi naik tadi ya di pembahasan pertama itu syarat naik itu f aksen X lebih dari 0. Kemudian syarat turun itu adalah f aksen X kurang dari 0. Sedangkan stasioner itu syaratnya adalah f aksen X sama dengan 0. Ini juga stasioner, berarti ini f aksen X sama dengan 0. Di sini juga sama ya, f aksen X sama dengan 0. Nah, ini juga ya, ini f aksen X
sama dengan 0. Jadi stasioner itu syaratnya cuma satu ini, yaitu f aksen X sama dengan 0. Sedangkan jenisnya ada 4 ini ya. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Oke, ini kita cari turunannya dulu. Turunan dari fungsi ini adalah X kuadrat min 5X plus 6 ya. Kemudian syarat stasioner, ini syaratnya adalah f aksen X sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 ya. Kita cari faktornya. Berarti ini faktornya adalah X min 2, X min 3. Kita peroleh X1-nya adalah 2 atau X2-nya adalah 3. Lalu setelah ketemu X-nya, kita cari nilai stasionernya ya. Berarti untuk mencari nilai stasioner itu dengan cara apa? Nilai X yang sudah kita peroleh ini kita substitusi ke Fx. Berarti ini F2 ya. F2 berarti masuk ke sini, berarti sepertiga 2 pangkat 3 min 5/2 kali 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2. Ini berarti 8/3 dikurangi ini 10 ya. Kurangi 10 ditambah 12. Berarti 8/3 ini plus 2 ya. Min 10 tambah 12 kan plus 2. Berarti plus 6/3 ya. Nah, ini kita peroleh berapa? 14/3. Kemudian untuk nilai stasioner yang kedua, untuk X2 sama dengan 3. Kita substitusi ke Fx, berarti F3 sepertiga kali 3 pangkat 3 min 5/2 kali 3 kuadrat ditambah 6 kali 3. Kita peroleh ini berarti 9 dikurangi 45/2 ditambah 18 ya. Berarti ini 18 ditambah 9, ini ketemu 27 dikurangi 45/2. 27 ini kan 54/2 dikurangi 45/2. Nah, ini kita peroleh 9/2 ya, atau 4,5 ya. Kalau yang ini tadi 14 bagi 3 berarti 4/2/3 ya. Oke, berarti kita punya titik stasioner ya. Titik stasionernya ada 2, yaitu 2,42/3 yang ini tadi. Lalu yang kedua 3,4,5 ya. 4,5. Nah, sekarang kita mau mencari jenisnya ya. Mencari jenis stasioner. Caranya bagaimana? Untuk mencari jenis stasioner, kita boleh menggunakan garis bilangannya. Garis bilangan di sini X-nya tadi kan 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Nah, kita uji di daerah interval ini ya. Kita uji misalkan X-nya ngambil kirinya 2, 0 misalkan ya. Misalkan kita ambil X-nya 0. X-nya 0 kita substitusi ke ini, ke turunannya ini. Berarti kita peroleh 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 tambah 6. Berarti kita peroleh berapa? 6 ya. 6 itu berarti positif ya. Kalau positif berarti naik ini. Naik. Sedangkan di sini kan stasioner. Kemudian antara 2 dan 3, misalkan kita uji 2,5 ya, atau 5/2 ya. Kalau X-nya ini kita uji 5/2, maka kita peroleh ke sini ujinya. Berarti 5/2 kuadrat
dikurangi 5 kali 5/2 ditambah 6. Ini kita peroleh 25/4 dikurangi 25/2 ditambah ini 24/4 ya, biar apa? Biar sama penyebutnya. Berarti di sini ini 25/2 kan jadi 50/4. Ini atau ini jumlah dulu ya, 25 tambah 24 berarti 49/4 dikurangi 50/4. Kita peroleh min 1/4, berarti negatif ya. Kalau negatif berarti ini F aksennya kurang dari 0, berarti turun. Kemudian yang kanannya 3 ya, kanannya 3 kita uji 4 misalkan. Dan kita ambil X sama dengan 4, kita substitusi ke sini. Berarti 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 ditambah 6. Ini berarti 16 kurangi 20 tambah 6. Berarti ini ketemu 2 ya. 2 positif berarti naik. Nah, ini. Oke. Berarti pada saat X-nya 2 ini ada perubahan naik menjadi turun. Jadi kalau naik menjadi turun berarti ini merupakan jenisnya adalah titik balik maksimum ya. Atau ditulis lengkap ya. Berarti yang 2,42/3 ini sebagai titik balik maksimum. Karena perubahan dari naik ke turun. Sedangkan X sama dengan 3. Nah ini karena ada perubahan turun ke naik. Ini kan perubahannya turun terus naik. Berarti titik jenis stasionernya adalah titik balik minimum. Ya. Titik balik minimum. Ini balik ya. Ini balik ya. Oke, sekarang kita ke... Jadi kesimpulannya apa? Contoh 1 ini titik stasionernya adalah ini 2 titik ini sebagai titik stasioner, sedangkan jenisnya itu titik balik maksimum dan titik balik minimum. Atau kalau kita tulis lagi ya, titik stasionernya adalah 2,4. Kalau nilai stasionernya berarti yang ini. Nah ini nilai stasioner sama ini. Nah ini juga nilai stasioner ya. Kalau titik berarti X, Y ya. Kalau nilai stasioner itu Y-nya saja, atau F2 dan F3 ini sebagai nilai stasionernya. Sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi ini. Oke, jawab. Turunannya F aksen X berarti 4X pangkat 3 dikurangi 12X kuadratnya. Turunannya ini ya. Kemudian syarat stasioner itu adalah F aksen X sama dengan 0. Berarti 4X pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat ini sama dengan 0. Keluar 4X kuadrat berarti ini X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya ya. Berarti di sini 4X kuadrat sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Ini berarti kita peroleh X-nya adalah 0, sedangkan yang ini X-nya adalah 3. Berarti X1-nya 0, X2-nya 3. Sekarang kita mau mencari nilai stasionernya. Nilai stasioner dengan cara apa? Kita substitusi nilai X-nya tadi. Kalau X1-nya 0, kita substitusi ke Fx. Ke sini. Berarti F0. Berarti 0 pangkat 4 dikurangi 4 kali 0 pangkat 3. 0. Nah ini sebagai nilai stasioner ya. Nah ini nilai stasioner. Kemudian untuk X2 sama dengan 3. Ini kita substitusi juga. F3 berarti 3 pangkat 4 dikurangi 4 kali 3 pangkat 3.
3/4 berarti 81 dikurangi 4 kali 27 108 ya. 108 berarti ini min 27 ya. Nah ini juga sebagai nilai stasioner ya. Berarti nilai stasionernya ada 2, yaitu 0 dan min 27 ya. Nah sekarang kita mau mencari jenisnya ya, jenis stasioner. Mencari jenis stasioner, ini X-nya kita taruh di sini, yang sebelah kiri berarti 0, yang kanan 3 ya. Kita uji, kita ambil yang sebelah kiri ya. Sebelah kirinya 0 berarti kita ambil misalkan min 1 ya. Kita substitusi ke turunannya ya, ke sini. Jadi kalau nguji harus ke turunan atau ke f aksen X. Jadi 4 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 12 kali min 1 kuadrat. Ini kita peroleh min 4 min 12, berarti ini min 16 ya. Karena ini kurang dari 0 maka ini grafiknya turun ya, atau fungsi turun ini ya. Kemudian yang antara 0 dan 3 ini kita uji 1 misalkan ya. Kita uji X-nya 1. Kita uji keturunannya juga ini ya. Berarti 4 kali 1 pangkat 3 dikurangi 12 kali 1 kuadrat. Hasilnya berapa? Ini 4 dikurangi 12 berarti min 8 ya. Ini kurang dari 0, turun juga ya. Oke, berarti ini saya hapus dulu ya karena turun lagi. Oke, berarti yang pertama tadi turun, terus stasioner, ternyata turun lagi. Nah, ini turun ya. Jadi sudah kelihatan ya, ini karena pada saat X-nya 0 itu turun lagi, berarti 0,0 ini. Kan X-nya 0, Y-nya 0. 0,0 itu jenis stasionernya adalah titik belok. Karena ada perubahan turun ya. Ini cekung ya. Ini mesti cekung. Cekungnya perlu kita buktikan lagi, tapi tidak dibahas di sini ya. Pokoknya kalau turun terus turun lagi itu berarti titik belok. Nah, sekarang kanannya 3 ya. Kita ambil X-nya, kita ambil 4 misalkan ya. 4 kita substitusi ke turunannya ini berarti 4 kali 4 pangkat 3 dikurangi 12 kali 4 kuadrat. Ini kita peroleh 256 ya. 64 kali 4. 256 dikurangi 12 kali 4 kali 4. 12 kali 4 ketemu 48 kali 4. 256 dikurangi 192. Nah, ini jelas positif ya. Ini hasilnya berapapun ini mesti positif. Ya. Karena ini lebih besar, 256 dikurangi 192 mesti positif. Karena ini lebih besar 0, maka ini naik. Nah, ini naik. Berarti pada saat X-nya 3, ini X-nya 3, Y-nya tadi stasionernya berarti min 27. Ada perubahan turun ke naik, berarti ini sebagai titik balik minimum ya. Titik balik minimum. Oke, jadi kesimpulannya titik nilai stasionernya adalah 0 dan min 27. Titik stasionernya adalah 0,0 dan 3, min 27. Sedangkan jenisnya 0,0 itu adalah titik belok dan 3, min 27 itu adalah titik balik minimum.
Nah, cara ini ya untuk mencari jenis stasioner dan jenisnya dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi, ini menggunakan cara uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Nah, di contoh berikutnya kita akan mencari stasioner dan jenisnya. Ya, ini cara menentukan stasioner dan jenisnya, tapi menggunakan uji turunan kedua. Sekarang kalian perhatikan ya. Tadi kalau naik dan naik kemudian turun itu kan titik balik maksimum ya. Atau ini disebut sebagai cekung ke bawah ya. Syarat maksimum kalau menggunakan uji turunan kedua itu adalah turunan keduanya adalah kurang dari 0 ya. Diingat ya. Jadi kalau maksimum malah turunan keduanya kurang dari 0. Kemudian kalau titik balik minimum ya, berarti ini turun kemudian naik atau cekung ke atas, maka turunan keduanya lebih dari 0 atau F double aksen X-nya lebih dari 0. Nah, kalau F double aksennya itu turunan keduanya itu sama dengan 0, maka ini disebut sebagai titik belok. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kalau F turunan keduanya kurang dari 0, ini malah maksimum. Kalau turunan keduanya itu lebih dari 0, ini minimum. Kalau turunan keduanya itu sama dengan 0, maka ini titik belok. Oke, langsung aja ke soal ya. Nah, ini soalnya sama ya dengan contoh yang uji turunan pertama, tapi kita disuruh mengerjakan dengan menggunakan uji turunan kedua. Kita cari turunan pertamanya dulu. Berarti ini X pangkat 2 min 5X plus 6. Syarat stasioner tadi turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya kan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya dengan cara faktorisasi. Berarti ini 2 dan 3. Berarti X1 nya adalah 2, X2 nya adalah 3. Nilai stasionernya sama dengan langkah sebelumnya. Ya, berarti X1 sama dengan 2, kita substitusi ke Fx ini. Berarti ini F2 ya. Bisa kita lihat di jawaban sebelumnya ya. Nah, ini tadi pada saat X-nya 2 ini 42/3, terus yang satunya 4,5 ya. Ini ketemu 42/3, sedangkan F yang E kedua yaitu 3 ketemu 4,5 ya. Nah, sekarang kita mau mencari jenis stasioner dengan menggunakan uji turunan kedua ya. Uji turunan kedua untuk mengetahui jenis stasionernya. Berarti F double aksen X-nya tadi adalah ini ya, ini kalau kita turunkan berarti 2X min 5. Kita coba untuk X yang pertama tadi kan 2 ini. Ini 2 ya. Kita substitusi ke F double aksen. Berarti F double aksen 2 berarti 2 kali 2 kurangi 5. Ini ketemu min 1 ya. Ya. Berarti ini kurang dari 0. Karena F double aksennya kurang dari 0, tadi kan syaratnya apa? Kalau F double aksen X kurang dari 0, maka ini jenisnya adalah maksimum ya. Berarti titik balik maksimumnya adalah 2, ini ya, 4, 2/3 ya. Kemudian ini yang X2 ya. Sekarang X yang X-nya 3. Jadi F double aksen 3. Jadi 2 ini ya, masuk sini 2 kali 3 kurangi 5.
berarti ketemu 1 ya. Nah, ini lebih dari 0 ya. Berarti F double aksen X-nya lebih dari 0, berarti ini merupakan titik balik jenis stasionernya, berarti titik balik minimum ya. Titiknya berapa? 3,41/2. Oke, kita cek ya, yang ini maksimum, yang ini minimum. Kita cek di jawaban sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, ini berarti ini maksimum, sedangkan yang 3,4,5 itu adalah minimum. Jadi terbukti dengan menggunakan uji turunan pertama dengan uji turunan kedua, kita peroleh hasil yang sama, yaitu titik balik maksimumnya 2,42/3, sedangkan titik balik minimumnya 3,4,5 ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Pertanyaannya sama, tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi ini menggunakan uji turunan kedua ya. Ini sudah kita cari, turunan pertamanya adalah f aksen X 4x⁻³ kurangi 12x² ya, turunan dari ini ya. Langsung kita cari turunan keduanya juga tidak masalah. Berarti ini 12x² dikurangi 24x ya. Kemudian untuk syarat stasioner, itu syaratnya f aksen X sama dengan 0. Berarti kita ambil turunan pertamanya yang ini 4x⁻³ dikurangi 12x² sama dengan 0. 4x² kita keluarkan, berarti ini tinggal x dikurangi 3 sama dengan 0. 4x, kita cari pembuat nolnya, ini sama dengan 0. X min 3 juga sama dengan 0. Ini kita peroleh x nya 0, ini x1, lalu x2 nya ini 3 Tadi ini sudah kita cari ya, untuk x1 sama dengan 0, kita substitusi ke fx ya, untuk mencari nilai stasionernya ya. Berarti ini f0, kita substitusi ke sini, berarti 0/4 dikurangi 4 kali 0/3. Nah, ini kita peroleh 0 ya. Nah, ini nilai stasioner. Dan nilai stasioner yang kedua untuk x sama dengan 3, kita substitusi juga ke fx. Ini berarti f3 ya, bukan f0. F3-nya berarti 3/4 dikurangi 4 kali 3/3. Tadi ini kita peroleh 81 dikurangi 27 kali 4, 108. Nah, ini kita peroleh min 27 ya. Nah, ini juga nilai stasioner. Nah, sekarang kita mau mencari jenis stasioner dengan menggunakan uji turunan kedua. Uji turunan kedua berarti f double aksen X sama dengan ini ya. Nah, ini f double aksen X nya dengan 12x² kurangi 24x Oke, kita uji untuk X yang pertama 0 ya. Berarti f double aksen 0 12 kali 0² min 24 kali 0. Berarti kita peroleh 0 ya. Nah, karena di sini f double aksennya itu 0, maka titik 0,0 ini kan f double aksennya kita peroleh 0, berarti titik 0,0 ini merupakan titik belok. Nah, sekarang kita uji untuk X sama dengan 3 ya. X yang kedua ya. Kita substitusi ke turunan kedua, berarti f double aksen 3. Berarti 12 kali 3 pangkat 2
dikurangi 24 kali 3. 9 kali 12 108 dikurangi 72. Berarti ini 36 ya. Nah, 36 ternyata lebih dari 0. Berarti F double aksen 3 itu lebih dari 0. Nah, kalau turunan kedua lebih dari 0 berarti ini minimum ya, titik balik minimum. Jadi titik 3, min 27 itu merupakan titik balik minimum. Titik balik minimum. Nah, ini. Nah, sekarang kita buktikan ya dengan cara kita bandingkan dengan cara yang pertama tadi ya ini. Titik balik minimumnya ini 3, min 27. Sedangkan 0,0 ini merupakan titik belok. Berarti sama hasilnya atau terbukti ya. Nah, ini terbukti ya. Ini yang minimum, sedangkan ini adalah titik belok. Oke, demikian untuk pembahasan pertemuan kali ini, yaitu aplikasi turunan fungsi untuk fungsi yang pertama fungsi naik dan fungsi turun, dan yang kedua adalah stasioner dan jenisnya. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya di e-learning, dan untuk materi berikutnya akan kita bahas aplikasi nilai maksimum minimum dan persamaan garis singgung. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.